yang besar dan kecil kolamnya Pak Menteri. Ya mudah-mudahan sukses ya. Amin. Jadi usaha itu kalau ditekunin, kalau nanti insya Allah kita akan merugikan pasti ini. Tapi harus jangka waktu yang agak tahan. Istilahnya itu tahan uji. Nggak lama kok. Nggak lama pasti yang kita coba. Ya, ayo foto dulu ya, foto dulu. Ya foto nih Pak. Itu mau izin dari Pak, dari sana Pak, dari depan Pak, dari depan Pak. Dari Palura masih Palura di samping penerima. Oke. Dulu Pak. kasih apa-apa ya. Kasih apa-apa. Ini dari mana ini Bu? Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Ude Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi sekitar pukul 10 WIB, Rabu 7 Desember 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Wahyu Trenggono kembali berkunjung ke sentra ikan patin ya, atau Kampung Patin di Cisilat, Desa Banjarsari, Kecamatan Cileles guys. Nah, untuk kunjungan yang kedua kalinya ini, beliau tidak hanya melakukan penaburan benih ikan, tetapi juga memantau langsung, melihat langsung proses pembenihan ikan patin yang dibangun, yang lokasinya dibangun di sekitar sentra ikan patin tersebut guys. Nah, sentra ikan patin ini dibangun oleh Pak Mulyadi Jayabaya yang sekarang menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Pusat. Nah, setelah itu beliau pun memberikan bantuan berupa alat berat atau ekskavator. Itu kepentingannya untuk membantu para pembudidaya pemula yang ingin membuat kolam baru atau memperdalam kolam barunya, ya, tentunya untuk budidaya ikan air tawar ya. Nah, terus selain itu Pak Menteri pun memberikan pinjaman dana terhadap 7 pembudidaya ikan pemula yang lokasinya masih di sekitar yang lokasi penyerahannya masih di sekitar Kampung Patin. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita sedang menunggu kehadiran Pak Menteri KKP Pak Trenggono, dan ini para tamu undangan ya. Berikut juga ada Forkopimda, ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Dandim, ada Ibu Kajari, dan perwakilan dari Polres Lebak telah hadir di lokasi Cisilat, di mana lokasi ini adalah budidaya ikan patin terbesar di Banten, dan ini adalah kehadiran kedua kalinya yang dilakukan oleh Menteri KKP Pak Trenggono untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, bantuan sarana prasarana lain. Berikut juga akan menaburkan benih di lokasi budidaya ikan patin di Cisilat, Kecamatan Cileles. Oke guys, Pak Menteri Trenggono sudah hadir di lokasi, kita lihat. Jadi, ini Pak Menteri Trenggononya udah hadir. Wakil Bupati, Ibu Kajari yang paling cantik, Lebak. Menteri dah. Yuk. Mana Pak itu? Coba. Oh, ini headset. Oke. Boleh ya. Mana ini?
Jelasin aja. Boxingnya. Mohon izin Pak Menteri. Jadi ini rencana kegiatan di Kampung Pati di depan Pak. Ya, jadi kita rencanakan dari hulu ke hilir. Ya ini secara green design seperti ini Pak. Jadi ada berarti belum jadi. ya Pak. Belum jadi. Ini sudah jadi. Sudah ya. Belum jadi Pak Ya, bagian. Ya. Nah, ini rencana kan ada pabrik pakannya belum Pak. Kemudian hatchery ini sudah mulai jadi Pak. Ya, kemudian kolam-kolam sudah jadi. Kemudian nanti kan kegiatannya ada aquascape juga rencana untuk processingnya Pak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang rencana dukungannya Pak dari pemerintah. Karena kita ada bantuan-bantuan eskavator sudah masuk Pak untuk yang para pembudidaya. Kemudian juga bantuan induk dari balai-balai kita. Kemudian pendampingan teknis juga seperti itu Pak, sudah kita jalan. Ya. Kemudian BLUMKP sudah ada yang cair Pak, ya untuk kegiatan di berapa sementara ini baru 7 Pak yang ini. Tapi dari nanti akan ditambah. Pak, Tapi uang ini tidak boleh dijadikan dulu, Pak, sebelum menyiapkan lahannya dulu. Karena uang ini kalau dijadikan sekarang, Pak Menteri, itu bisa untuk pembesaran, beli pembenihan. kalau gitu Pak, gimana kerja. kalau langsung beli dikasih beniknya dikasih Oh nanti itu uangnya nanti kita. Pak. Jadi jangan dikasih uangnya. Jangan dulu Pak. Tapi dikasih barang. Oh iya itu. rencana di sini kan jadi sentra benihnya Pak. Ini Pak. Ya, sentra benih, sentra pakan. Tidak, Pak. Ya, silakan Pak. Bukan jari pada ini. Yang terbanyak di dalam ya. Jangan bertumpuk Nah, ini adalah induk unggul yang berasal dari balainya kita Pak KKP. Ya, ini ada yang dari Jambi, ada yang dari Sukabumi Pak. Ya, jadi ini adalah induk-induk yang memang sudah terseleksi dan unggul Pak dari segi Pustina itu. Ya, ini ya. Pustina Pak. Ya. Karena ini bibit ini unggul ini Pak Menteri dia ini menentukan pembesarannya Pak. Kalau kita asal-asal bibitnya Pak tidak tahu riwayatnya ini pembesarannya agak lama Pak. Nah dengan bibit yang unggul ini insya Allah itu menghasilkan kualitas apa? Udah. Ya udah lahir di sini Pak. Ada 500 ekor Pak yang siap hujan. Teknologi yang Ini iya dari teman-teman Jambi. Jadi air yang sini Pak resirkulasi masuk ke sini Pak sebagai pendorong supaya tidak mengendap. Nah karena kalau terjadi pengendapan, proses tracingnya itu kurang bagus. Ya, tracingnya kurang bagus. Nah ini nanti Pak, kalau sudah tetap dia akan melayang, dia akan tertampung di sini Pak. Ya, jadi terpisah dengan telurnya. Ya, Pak, coba airnya ya. air penatasan. Ini air ketuban Pak, makanya DJP Pak. Sebenarnya nggak masalah, karena nanti ini siang kita akan pindahkan ke bak benderanya. Benderan apa? Berapa hari? Ini 12 jam penetasan. Dari kalau 12 jam penetas dari kalau setelah diurut briefing 12 jam penetas. Briefingnya di mana? Briefing di sini Bang, di tempat ini. Di dalam. Ya, Tempat briefing. ya nanti rencana di bawah Pak. Rencana ada tempat briefing. Yang nggak jadi bapak pertama itu, ini sekarang duduk. Jadi Pak, dari kemampuan hatchery ini nanti kita 3 jutaan ekor. Nah, sehingga kita berharap di sini adalah sebagai sentra produksi benihnya. Jadi nanti budidaya itu bisa mendapatkan benih dari sini. Kemudian pakan juga sama dari sini. Kemudian nanti akhirnya Pak. Saya dari pembudidaya. Pengganti beban. Saya kira begitu Pak. Jadi kita berharap nanti jadi satu pintu gitu Pak. Bagus pasti. Biar Pak. Oke guys, ini bibit patin ya, kita lihat. Bukan ribuan ekor lagi, tapi udah nyampe jutaan ekor kemungkinan, karena kolamnya banyak banget di sini. Biar berkah Pak. Coba lagi makan Pak. Makannya dari mana? Makan dari ini.
Belum Pak, masih makan komersial. Ini satu Pak. Ini berapa? 30.000 Pak ekor. Ini lampunya pendengaran Pak. Ini udah waktunya pendengaran Pak. Jadi nanti 1 bulan sudah didekat masuk ke kolam yang di sana. Kemana? Jangan ada lama Pak. Nah, gitu ya. 3. Oh, saya satu. 3 juta. 3 juta ekor. Dan ini Pak Menteri, yang pesen sudah banyak Pak. Bukan hanya sekarang di sini Pak, tapi dari Medan juga ada. Jualannya per Mik, gimana Mik? Yang pesen di mana Mik? Medan ya? Dari Medan ya? Ekor ya? Berapa satu ekor Mik? Satu ekor di angka 90-100 rupiah. Ukuran 3 per 4 ya. 2,5 cm. Kalau 3 juta ekor sudah berapa? Lumayan. Dari sana saya Bu. boleh ya. Mohon pasang kami. Kalau kami ada mas, ada supaya dia lebih ramah. Selamat pagi Bu. Siang-siang, iya. Ini modal kerja untuk paten semua ya? Iya. Itu ada yang 40 juta, ada yang warnanya kecil. Ini kalau yang 200 ini minimal Pak kolamnya ini 20 kolam. Minimal 20 kolam ya? Nih. 21 saja. Ibu berapa? 3 kolam. 5 kolam. Iya. Ini ada yang besar dan kecil kolamnya Pak Menteri. Ya mudah-mudahan sukses ya. Jadi usaha itu kalau ditekunin, kalau nanti gitu insya Allah kita akan merugikan pasti ini. Tapi harus jangka waktu yang agak tahan. Istilahnya itu tahan uji. Nggak lama kok. Nggak lama pasti ya. Beserta para eselon 1, eselon 2 perikanan. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Dandim yang mewakili Pak Kapolres. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pengusaha, anggota Kadin, pengurus Kadin Indonesia juga hadir Pak dari pembangunan ekonomi daerah. Yang saya hormati para budidaya, calon budidaya ikan patin, wabil khusus kepada para penerima tadi modal kerja untuk budidaya patin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya, atas nikmat yang diberikan kepada kita, di mana kita bisa hadir bersama-sama di Kampung Patin Cicilan. Ya, ini adalah namanya Kampung Patin Cicilan, yang tentunya adalah untuk yang kedua kali kita mendapat kunjungan kerja Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Ini Pak Trenggono, ini perhatiannya kepada ekonomi kerakyatan luar biasa, kepada budidaya ikan patin luar biasa, yang tidak ada saudara-saudara lah. Menteri itu datang dalam kurun waktu 1 tahun 2 kali. Ini cuma ke tempat Patin Cicilan, ke Kabupaten Lebak. Tentunya beliau ini datang meluangkan waktu, membuat skidul waktu untuk ingin datang. Gimana sih perkembangan budidaya patin di Kampung Cicilan ini ya? Dan sejauh mana perkembangannya? Dan Pak Menteri ini tidak hanya sekedar di Cicilan. Makanya tadi adalah budidaya patin telah diberikan modal kerja. Ya, ada yang 200 juta, ada yang 50 juta, ada yang 40 juta. Juga bantuan ekskavator. Ya, untuk apa? Rata-rata petani ini tidak punya modal. Dengan kebesaran Pak Menteri,
ya, Kementerian Kelautan memberikan pinjaman dengan waktu 5 tahun untuk bisa meningkatkan ekonomi. Dengan apa? Bunga 3% setahun. Ini luar biasa. Hah? Orang lah menginjem bangke, nginjem ka bank eta kur eta 6%. Ya. Ya, ini 3%. Kenapa? Pak Menteri ini adalah basic Pak Menterinya sejarahnya dari pengusaha. Sarua jeung Pak Jayabaya gitunya. Cuman bedanya kalau Pak Menteri sudah kaya, sudah jadi menteri, Pak Jayabaya biasa aja. Tapi nggak apa-apa. Nanti supaya bisa ikuti pengusaha kayak Pak Menteri. Ya, gitu kan. Dan Anda ini semua bisa kayak Pak Jayabaya, kayak Pak Menteri. Iya, tadi kasih challenge deh gitu ya. Gitu aja Pak Wakil ya, Pak Dandim, Pak Kapolres. Nah, mudah-mudahan dengan pengembangan ikan patin ini akan berdampak satu, kesejahteraan masyarakat budidaya. Yang keduanya kita akan mendapatkan adalah ekonomi secara maksimal. Yang ketiganya ini bisa memasukkan devisa. Yang keempatnya meraup kelapangan pekerjaan buat di daerah. Nah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bikin kolam ikan patin, kan yang jadi sulit itu selama inilah bikinnya, Pak Menteri. Mahal bikinnya, harus pakai ekskavator. Ya, sekarang ekskavator dikasih oleh Pak Menteri. Jadi budidaya ini tidak perlu sewa ekskavator. Ya, hanya sewa adalah bukan sewa, bayar operatornya, nyiapkan solarnya. Ya. Lalu saya bawa juga 2 orang kepala yang bertanggung jawab. Satu Ibu Siana berdiri. Nah, Ibu Siana ini yang nanti akan saya tuntut untuk kemudian tercapainya dari tahun 2022 itu adalah 130 kampung budidaya seperti di sini. Ya. Lalu yang kedua Pak Edi, ini dari Marinir, Brigjen Edi Juardi. Jadi karena saya tanya Pak Jayabaya bahwa di Lebak juga ada laut, maka saya minta beliau sini untuk kemudian membangun kampung nelayan yang ada di pinggir laut. Itu yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya seperti tadi Pak Wakil Bupati katakan, ini bisa terjadi karena ada ketua Kadin daerah yang bisa menjadi trigger untuk kemudian ini bisa tercapai. Nah, ini ketua Kadin yang luar biasa dan sekaligus wakil ketua umum Kadin nasional. Jadi saya berterima kasih kepada beliau bisa menjadi motor dan sebagai penggerak. Jadi saya berharap kalau ada kadin-kadin dari daerah yang juga ikut di sini, itu akan bisa berperan di daerahnya. Tidak harus patin, karena seluruh perikanan itu pasarnya tidak terbatas. Dunia membutuhkan tidak kurang dari 160 mil dolar. Saya nggak tahu cara ngitungnya. Kalau kali 14.000, kalau kali 10.000 aja sudah 16.000 triliun kurang lebih. Jadi sangat besar. Nah, penduduk dunia 7,8 miliar, semuanya butuh ikan. Saya sudah keliling ke Eropa, mereka berebut lokasi. Cara menangkap diatur. Nah, Indonesia cara menangkapnya masih belum diatur. Mulai tahun